berdoa dulu ya. Iya, Ibu. Doa mulai. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian udah pernah belum mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Ibu. Berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok? Belum, Ibu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Iya, Bu. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau pemerintah kepada suatu kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah anggota kelompok. Nah, di sini kita kalian itu bisa terbuka, jujur, aktif, dan apa yang kita bicarakan di sini itu cukup sampai di sini saja ya. Baik, Ibu. Dan semuanya di sini kegiatan ini ada unsur keterpaksaan nggak? Ya, Bu. Jadi sukarela ya semuanya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya yang di sini semua udah pada kenal belum nih? Belum, Bu. Saya sekolah sama ini, Bu. Sama Nita. Jadi beda-beda kelas ya? Iya, Ibu. Saya sekolah sama April, Bu. Saya sekolah sama Nuri, Bu. Cara beda sendiri. Jelasnya beda sendiri. Saya sekolah IPA A, Bu. Iya, Bu. Kami D, Bu. Berarti kamu sendirian nih. Iya, C. Siapa namanya? Namanya Jana. Ini kan kita belum pada kenal nih, kan? Nggak kenal kayak gini, Bu. Nah, kita ada nih satu permainan namanya rantai nama. Kayak gini. Misalnya ya, nah ini nama siapa? Nur. Itu namanya Ula. Ula. Nah, nanti Nur menyebutkan namanya. Nah, nanti Ula menyebutkan namanya. Nah, sebelum menyebutkan nama Ula sendiri, Ula harus menyebutkan nama Nur dulu. Oh, berarti sebelum kita nyebut nama kita menyebut nama yang udah terkenal dulu ya, Bu? Iya, sebutkan namanya dari awal dulu. Ula Nur. Ya, itu seterusnya. Coba. Perkenalkan, nama saya Nur. Kamu nyebut nama dia dulu. Berarti Nur Ula. Nur Ula aja. Halo aja. Halo teman-teman. Nur Ula aja Mita. Halo Nita. Nur Ula aja Mita Jana. Halo Jana. Nur, Ula, Aza, Nita, Jana, dan Ria. Halo Ria. Nur Ula aja Nita Jana Ria Rahma. Halo Rama. Oke, jadi Nur, Ula, Aza, Nita, Jana, Ria, sama Rahma, dan nama ibu Dharma. Halo Ibu Dharma. Nah, jadi tadi kan udah perkenalan. Nah, supaya kita nggak kantuk, ibu punya satu permainan. Permainan apa tuh, Ibu? Jadi nama gamenya itu adalah jika maka. Gimana itu cara mainnya? Nah, jadi misalnya nih kamu tadi Nur bilang kalimat yang awalnya itu jika, kayak Jika aku menjadi monyet, ya random aja dan nanti ya terus sambung dari maka aku akan kandangin. Itu boleh nyambung atau enggaknya ya, Bu? Ya boleh nggak nyambung. Jadi lucu-lucuan kali ya, dan terus nanti. Oke, kita mulai ya, cepat-cepat. Mulai dari sini ya. dari Nur. Jika saya menjadi bunga, Maka saya akan menjadi dulu. jika saya cantik,
ratunya. Jika seorang ibu, Maka saya yang jadi pangerannya. Semuanya ya. Nah, kita mulai saja ya kegiatan konseling kelompok kita. Oke, Bu. Nah, sebelumnya semuanya udah siap belum? Sudah, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Ibu. Oke. Nah, langsung saja ya. Ibu akan tunjukkan tata caranya. Nah, nanti kita akan Ibu akan minta kalian satu-satu untuk menceritakan masalah pribadinya masing-masing. Nah, nanti kita jujur aja. Nah, nanti Ibu minta kalian semua terbuka aja ya menceritakan masalah pribadinya di sini. Oke, Bu. Antara aku tahu Bu, nanti aku bilang-bilang kok. Kan tadi udah bilang. Kita harus menjaga rahasia. Ya. Janji. Oke. Nah, bisa dimulai, kita mulai dari mana dulu nih? Janji. Boleh. Nah. Oke, kita mulai dari Nur aja ya. Oke, Bu. Nah, kalau saya, Bu, saya kecanduan main game. Oke. Aja. Iya, Bu. Gak tahu kamu itu. Sini ada orang Jadi akhir-akhir ini Bu kayak gitu saya pengamalan Bu. Nah itu selanjutnya ada aja ngerasa kayak orang itu kan jadi gini gitu loh Bu sama aja kayak kadang aja ngerasa kayak di kelas itu kayak diomongin gitu padahal kan aja cuma baik-baik aja. oke. Selanjutnya Kalau kita, Bu, kecanduan main HP, Bu. sama kayak ya. Kalau Jannah kalau Jana gini, Bu, sedang bermasalah dengan keadaan. Kadang kan kita nih udah ngasih lebih ke seseorang gitu kan, Bu. Nah, tiba-tiba dia kayak nyalain kita, kalau ini udah kayak gini tapi gak ada feedbacknya katanya kayak gitu, Bu. Padahal udah lebih loh, Bu. Dia kasih dia bilang kayak, oh gak ada feedbacknya gini-gini Jana katanya. Kan langsung gak. kalau Lia gimana? Kalian kurang percaya diri. Jadi kalau Rahma Sering, entah kenapa ya, Bu. Entah sering ya, abang emang sering sih, Bu. Kayak sering gak capek. Gak tau kenapa capek aja gitu. Capek karena banyak tugas sama lah, pokoknya capek kan kayak capek fisik ada gitu ya. Karena Allah sih yang marah. Apalagi kelas kita bapak antum itu iya kan namanya kita akhirnya lagi belajar dari Pak Anton kan terus matematika dia tuh ya Allah Aduh, Pak Anton Pak sama kamu ngasih tugas. kami biasa. tapi karena saya pintar-pintar jadi Pasar ambis. Jadi kita selesai nggak tentu kan? Kayaknya iya. Soalnya bapak itu jarang masuk. Iya. Di kelas jarang aku bapak itu nggak jarang masuk. bapak aku mah rajin kali masuk sama anak kelas Pak. Apakah ada yang diincernya ya? Absen. Iya Bu. Udah nggak mau lanjut aja Sudah lah. mendengarkan ya semua masalahnya. Dari Nur tadi masalahnya dari Nur tadi tentang kecanduan game. Bulan yang tadi yang malam yang seperti itu ya. Kalau Azza yang merasa orang-orang iri sama Azza. Kalau Nita kecanduan HP. Dan kalau Jana kurangnya feedback dari orang sekitar. Kalau Lia tadi soal kurang percaya diri dan Rahma tadi capek sama keadaannya. Iya, Bu. Nah, dari semua masalah yang udah dibicarakan, nah masalah siapa nih yang bagus kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Ula.
nggak bakalan lebih baik untuk siapapun. Iya. Jadi kayak gini Bu, jadi akhir-akhir ini Bu kayak seminggu terakhir ini lah Bu kayak saya tuh sering Bu kayak mimpi buruk Bu, gitu. Saya tuh hari Minggu kayak seminggu terakhir itu sering Bu ngompol Bu waktu kayak tengah malam Bu saya bangun tiba-tiba pas tidurnya ngompol ternyata saya tuh itu Bu mimpi buruk terus kan itu masih sehari ya Bu kemarin tahun pertama kali Bu ternyata berlanjut selama seminggu turut gitu Bu ternyata saya cerita sama orang tua saya kata ditanya emang lagi takut apa ternyata atau pikir apa saya bilang ibu saya kemarin ternyata ketemu sesuatu itu Bu nah jadi itu bawa-bawa aku mimpi Bu ternyata terus ini Bu lagi dalam lagi kata ini disuruh kata orang tua ternyata emang saya lagi kecapean Bu sebenarnya jadi mimpi buruk itu itu habis itu kayaknya cuma Nyambung lagi orang iya sebenarnya saya mimpi ya kayak itu tuh dari kecapean ke mimpi buruk itu terus terjadi itu Bu memang hanya itu yang saya lakukan selama seminggu ini lah Bu udah hari ke-9 lah Biasanya mimpi buruk itu apa? itu Bu aku kejar-kejar pocong kejar itu Bu itu nanti kalau saya tahu masih terdengar Bu dan contoh Jadi Sila tadi sering itu mimpi buruk dan akhirnya ngobrol gara-gara mimpi buruknya. Nah, jadi setelah cerita ulang tadi, gimana pendapat Anda itu semuanya? Boleh dari sini dulu? Jadi gimana apa pendapatnya soal masalah yang dialami oleh Sila tadi? Boleh kita mulai dari Nur dulu? Bu. Jadi kalau pendapat saya mungkin waktu ulah ngobrol tuh karena dia yaitu kecapean terus kan dia kayak mimpi buruk waktu dikejar-kejar hantu terus kan kalau biasanya orang yang kayak gitu Bu susah untuk bangun ya Bu terus juga kadang pasti mimpi udah di kamar mandi tapi itu Bu tapi belum di kamar mandi jadinya mau Kalau menurut aja sama juga kayak mungkin itu juga bisa faktor kecapean mungkin lagi banyak juga mungkin pikiran keluar yang membuat dia jadi capek terus ya bawa mimpinya tuh jadinya hal-hal yang gitu faktornya kali ya itu aja sesuai dari aja Kalau kita kalau dari kita Bu itu itu karena jadi kurang kata aktivitas kalau jenah Karena Bu, jujur ya Bu, gara-gara Jana juga pernah ngerasain itu. Tapi itu kayak mimpi Bu, mimpi kayak bener. Terus udah ke kamar mandi, udah itu, nah tiba-tiba aku bangun kesentak gitu ada tiba-tiba ngobrol Bu. Padahal dipengaruhi dengan Oke, kalau Lia sama sih Bu kayak si Jana karena saya juga kayak gitu pernah Bu. Tiba-tiba kan padahal kita masih di kamar nih Bu. Cuman pikiran pas mimpi itu kita udah di kamar mandi gitu. Taunya udah basah gitu. Terus kayak untuk si siapa namanya? Bola kurang-kurangi capeknya lagi kan sering ngegas gitu. Itu aja sih. Karena gimana tuh? Bulan sebelumnya dapat karena periksa belum dokter? tunggu sebulan ya kalau sebulan betul-betul baru itu kan ada orang tua kalau saya kalau baru seminggu ini kan baru seminggu 2 hari kan baru 9 hari jadi belum gitu Tadi kan itu kata Bunda belum udah konsul ke dokter tapi ada harus tunggu sebulan dulu kan
sendiri yang apa ya namanya oh, coba Ula kalau menurut Rahma ya Ula masuk ke dokter biar tahu apa itunya penyebabnya masalahnya soalnya kan kita udah belajar bisa juga itu kalau misalkan kata orang tua bulan sebulan coba bulan sendiri yang memikirkan apanya memikirkan atau mendiagnosis sendiri gitu apa sih penyebab yang buat ular kalau bisa ngompol gitu selain dari tinggi kita karena itu kalau banyak minum karena banyak loncat gitu kan Kita kan tadi udah dengar pendapat dari teman-teman semua. Nah, kan teman-temannya udah ngasih pendapat nih. Gimana menurut Ula? Tadi kan kalau saya lihat rasa kecilnya bu tadi selamat ini nanti emang iya bu saya sebelum kejadian itu saya mau petani bu malam-malam. Oh, jadi kita sering main lompat Iya tali. bu dia dari sore sampai malam kadang sampai sekolah bu jadi kita cari terus. Iya. ada juga di Indonesia kalau orang malam loncat itu bakal ke distrak kalau dia itu sedang Iya, main itu juga main api-api gitu. Itu kan udah. Iya, ada tuh kan. kembang api. Kan, ada orang bakar-bakar gitu kan. Jadi kita main api-api gitu loh. Saya cuma lompat tali lompat tali. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama hal yang seperti itu ya. Tapi saya mimpi bu. Atau mungkin itu karena pikiran saya aja ya mungkin ya bu. Tapi di itu saya itu kenapa saya itu kan lagi kejadian itu. Tapi emang saya kegiatan saya sebelum kejadian itu lompat tali bu karena emang lagi tren bu main karet. Ya kan? Iya. Hari kemarin itu kan lagi rame-nya. Kamis kan bu. Terus gimana juga kami main nah cuma malam itu lah bu. Saya itu awal merasanya Dari itu. Nah, terkait masalah Ula ini, nah ibu mau nih kalian semua memberikan solusinya masing-masing untuk masalah Ula ini. Nah, kita ambil dari mana dulu nih? Dari dulu. Solusi dari saya udah kamu kan sukanya main lari-lari kalau bisa main lari-lari lompat tali loncat-loncat gitu sebenarnya sekolah lari-lari terus kan saya hobi gimnastik kamu tidak ada udah internasional ya jadi emang sebelum di apa di sekolah tuh kan emang ada perlombaan juga kan kemarin ke Bengkulu juga kemarin saya ikut kemarin jadi itulah dari situ mah tren memang petani pula pasti lo belajar ini ya baru saya boleh ingat bu emang tidak saya lumayan sibuk itu buat selama sebulan terakhir juga nah itu juga bisa memicu kamu untuk melakukan kayak gitu Udah. Kalau selanjutnya dari Azza gimana? Kalau dari Azza bu, kayak yang bilang kita mungkin kayak kan udah banyak kegiatan juga ya lompat, kegiatan olahraga lain mungkin Azza mungkin bisa istirahat dulu sedikit waktu. Kalau dari Azza bu setuju sama yang dibilang Nur, kayak yang bilang tadi mungkin kan faktor olahraga juga terlalu banyak mungkin Ula bisa banyak istirahat dulu mungkin beberapa hari jangan terlalu capek kegiatannya gitu. Terus tadi kan Ula ada mimpi buruk juga ya lah ya. Mungkin Ula sebelum tidur kayaknya nggak doa kali ya. Mungkin sebelum tidur kurang nggak doa kali ya lah ya. Ya, jadi sebelum tidur ada baiknya Ula doa dulu. Karena kan sering mimpi buruk, jadi doa dulu supaya dilindungi. Terus juga mungkin sebelum tidur udah cuci muka, cuci kaki, atau sholat, supaya tidak ada nafas mau sholat. Pas
sholat dulu sebelum tidur supaya tenang hatinya pas mau tidur. Ada sih. Ya, sekarang kita gimana? Kalau dari Nita Bu, dikurangkan aja kegiatannya. Itu kan si Ula kan sering main lompat-lompat tadi kan Bu. Ya, jadi kan itu juga dia sering karena Kalau Jannah gimana? kalau Jana Bu, jadi kata kawan-kawan kayak dikurangi manfaatnya. Satu lagi bilang kalau tidur itu sebisanya kayak gini. Nggak tahu bisa membantu enggak. Oke, kalau Lia gimana? Ya sama sih Bu, kayak teman-teman yang lain ya kurang-kurangi lompat tadinya biar nggak terlalu capek juga pas mau tidurnya juga, terus banyak baca-baca doa, apalagi kalau di malam kan kadang kita suka mimpi-mimpi buruk gitu kan, terus apalagi ya cuci kaki juga itu penting juga Bu, apalagi kita dari luar nggak harus main, nggak mungkin kita langsung tidur gitu. Itu aja sih Bu menurut dia. Oke, kalau Rahma? Kalau dari lama Bu, ulas sebelum tidur itu baca doa biar tidur. Habis itu kalau mau tidur itu kencing terlebih dahulu Bu. Dan jangan banyak minum. Habis itu jangan juga beraktivitas terlalu sehingga terlalu capek. Jadinya tuh ya buat pas tidur tuh kompol gitu. Dan kalau mitos terus Bu, ada mitosnya Bu, dia berhenti ngomongnya itu pusatnya itu di itu Bu, di kita tadi itu sama cakung gitu Bu, istilahnya gitu Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Oke, jadi setelah kita mendengar solusi dari teman-temannya ini terkait permasalahan ular, gimana nih tanggapan ular? Setelah mendengar solusi dari teman-teman. Ya. Pendapat Kak solusi tadi ya. Kalau solusi tadi itu kayak dari Jana tadi kayak katanya kurangi. Sebenarnya kalau kurangi itu bisa saya kurangi tapi nggak bisa diberhenti itu loh Bu. Kurangi aja bisa karena itu kan hobi ya Bu. Jadi cuma bisa dibatasin aja. Mungkin kalau kayak sekedar main aja bisa Bu. Tapi kalau maksudnya ya sekedar main tapi saya batasi betul lah Bu. Ini batasnya. Saya bermain. Terus yang kata Rahma tadi itu yang saya Bu. Karena saya orang tua saya nggak percaya itu kan Bu. Jadi kayak kalau saya bilang pasti mereka tahu Bu. Jadi mungkin itu lucu-lucu aja kan Bu. Tapi boleh saya coba sendiri aja Bu. Mungkin nyari campur kan Bu. Tahu bisa kan udah sebenarnya harus orang Bu takutnya penyakit juga sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin sesi konseling kita ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita akhiri ini, Ibu mau minta pesanan-pesannya dari kalian masing-masing, boleh? Boleh Bu. Kita mulai dari mana dulu nih? Rahma Bu. Nah, Kesannya Bu, ini Bu bahagia senang gitu Bu karena dapat relasi baru, dapat kawan-kawan baru gitu Bu. Terus juga jadi makin dekat, makin banyak kawannya. Itu kalau pesannya Bu, kegiatan ini dilanjutkan lagi Bu, jangan berhenti di sini saja. Karena masih banyak nih Bu masalah-masalah kawan-kawan yang mau dibahas. selanjutnya ya. Kalau pesan dari dia Bu ya seru sama senang, apalagi kita mengenal teman-teman yang beda kelas ya Bu ya. Terus masalah pribadi pun diungkapkan di sini juga Bu. Kalau pesannya ya mungkin kegiatan konseling kelompok ini dilanjutkan lagi Bu, karena masih ada masalah pribadi teman kita belum kita angkat di sini Bu. Jadi kita bisa tahu apa masalah mereka juga Bu. Kalau Jannah,
Oke, kalau Azza, dari Azza juga pastinya pokoknya ini kan yang pertama buat Azza, jadi kayak seru lah buat Azza dulu, karena hal-hal yang bisa disalurkan dari sini bisa membantu teman, bisa pendapat, solusi. Pesannya semoga kegiatan kayak seperti ini lebih sering kita lakuin Bu, supaya mungkin teman-teman yang lain punya masalah-masalah lain dan sama-sama bisa kita cari solusinya bersama. Itu aja sih dari aja. Kalau udah gimana udah? Pesannya tuh terus senang juga karena bisa ceritain masalah yang kayak gitu. Pesannya sama Bu, kayaknya kan masih banyak itu masalah yang belum dibahas. Terus kita ada ini ketemuan. Oke, kalau Nur, Kalau dari saya Bu, pesannya alhamdulillah senang hari ini bisa berjumpa sama teman-teman yang lain dari kelas lain kan Bu. Terus pesannya itu semoga konseling ini berkelanjutan Bu. oke. Nah, terima kasih ya semuanya. Nah, Ibu dengar tadi ada nih yang minta sesi konseling ini kita lanjutkan ke depannya. Iya Ibu. Nah, kapan nih kira-kira kita lanjutkan? Hari Sabtu Bu. Minggu depan, Sabtu minggu depan Bu, kayak gini juga. Iya, Sama? Iya Bu. Oke. Nah, nanti Dua tiga. Oke, nanti kalian hubungi Ibu aja ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita tutup sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Mulai. Doa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah bersedia mengikuti sesi konseling kelompok ini. Dan Ibu juga minta maaf apabila Ibu ada salah-salah kata ya. Iya Ibu. Nah, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah.